Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk reyot yang hampir roboh. Ayahnya telah lama meninggal, meninggalkan Jaka dan ibunya berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Setiap pagi, Jaka pergi ke sungai membawa jala tua peninggalan ayahnya. Ia menangkap ikan untuk dimakan atau dijual di pasar. Namun hasil tangkapannya seringkali tidak mencukupi. Kadang-kadang ia hanya mendapat beberapa ekor ikan kecil yang bahkan tak cukup untuk makan sehari-hari. Penduduk desa tidak terlalu peduli pada Jaka dan ibunya. Beberapa orang bahkan mencemoohnya. "Hidupmu akan tetap miskin, Jaka? Tidak ada yang bisa mengubah nasib orang seperti kamu," kata seorang pedagang di pasar dengan tawa meremehkan. Namun Jaka tidak pernah membalas. Ia hanya menggenggam erat jaringnya dan kembali ke sungai. Di balik penderitaannya, Jaka memiliki mimpi besar. Ia ingin mengubah nasibnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibunya. Setiap malam ia memandangi bintang-bintang dan berdoa dalam hati. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku percaya suatu hari nanti hidupku akan berubah," gumamnya. Namun, Jaka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Takdir telah menunggu, dan nasibnya akan berubah ketika ia bertemu dengan makhluk ajaib di sungai. Suatu sore, setelah seharian menjala ikan tanpa hasil, Jaka duduk di tepi sungai merenung. Tiba-tiba ia mendengar suara gemericik air yang tidak biasa. Seperti ada sesuatu yang bergerak dengan liar di dalam sungai. Apakah ada ikan besar yang terjebak? Pikirnya. Dengan hati-hati, Jaka mendekat dan melihat sesuatu. Yang mengejutkan, seekor buaya besar berwarna putih terjebak dalam jaring yang hanyut di arus deras. Buaya itu tampak kelelahan, tubuhnya bergerak lemah, dan matanya memancarkan ketakutan. Jaka merasa ragu. Selama ini buaya dianggap berbahaya oleh penduduk desa. Namun, melihat makhluk itu dalam kesulitan, hatinya tergerak. Tanpa berpikir panjang, Jaka turun ke air dan mulai melepaskan jaring yang melilit tubuh buaya tersebut. Butuh waktu dan tenaga, tapi akhirnya jaring itu terlepas. Buaya putih itu tetap diam, lalu menatap Jaka seolah ingin mengucapkan terima kasih. Sebelum perlahan berenang menjauh, Jaka mengira pertemuan itu sudah selesai, tetapi tiba-tiba suara dalam terdengar di kepalanya. "Wahai anak manusia, engkau telah menyelamatkanku. Aku bukan buaya biasa. Aku adalah penjaga sungai ini. Aku akan membalas kebaikanmu di saat yang tepat." Jaka terkejut. Ia melihat ke sekeliling tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya buaya putih itu yang menatapnya dari tengah sungai sebelum akhirnya menyelam dan menghilang di kedalaman. Jaka pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Apakah ia baru saja berbicara dengan buaya? Ataukah itu hanya imajinasinya? Namun semauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkin inilah awal dari perubahan yang selama ini ia harapkan. Tanpa ia sadari, nasibnya telah mulai berubah sejak ia menolong makhluk ajaib itu. Dan dalam waktu dekat, ia akan menerima hadiah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah menyelamatkan buaya putih, Jaka terus memikirkan kejadian itu. Ia bertanya-tanya apakah kata-kata buaya itu nyata atau hanya khayalannya. Suatu malam dalam tidurnya Jaka bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat buaya putih muncul dari sungai dan berkata, "Pergilah ke hutan di sebelah timur desa. Di sana kau akan menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupmu." Jaka terbangun dengan jantung berdebar. Mimpi itu terasa begitu nyata. Tanpa ragu ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu keesokan harinya. Pagi-pagi, Jaka berpamitan kepada ibunya dan berjalan menuju hutan timur. Perjalanan itu tidak mudah. Ia harus melewati semak belukar, menghindari duri, dan menyeberangi sungai kecil. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah gua tersembunyi di antara pepohonan besar. Gua itu tampak tua dan misterius. Udara di sekitarnya terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam. Dengan penuh keberanian, Jaka melangkah masuk. Di dalam gua, Jaka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah peti besar yang sudah tertutup debu dan lumut. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka peti itu. Butuh tenaga besar, tetapi akhirnya tutup peti terbuka. Di dalamnya terdapat tumpukan emas, perhiasan, dan batu permata yang berkilauan. Mata Jaka membelalak tak percaya. Ia telah menemukan harta karun yang luar biasa. Di sebelah peti, ada tulisan kuno yang berbunyi, "Harta ini adalah hadiah bagi mereka yang memiliki hati baik dan tulus. Gunakanlah dengan bijak." Jangan segera menyadari bahwa ini adalah balas budi dari buaya putih. Ia merasa bersyukur dan berjanji dalam hati untuk menggunakan kekayaan ini dengan baik. Dengan hati-hati, Jaka membawa sebagian harta itu pulang. Ia menggunakan kekayaannya untuk memperbaiki rumahnya,
membeli makanan yang layak untuk ibunya, dan membantu penduduk desa yang kesusahan. Tak lama, kabar tentang keberuntungan Jaka menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dulu mencemoohnya kini datang dengan sikap berbeda. Namun Jaka tetap rendah hati dan tidak lupa dari mana ia berasal. Namun dia juga tahu, kekayaan ini adalah awal dari perjalanan baru. Akan ada tantangan yang harus ia hadapi, dan ia harus tetap berhati-hati dalam menjalani hidupnya yang kini berubah drastis. Kekayaan Jaka dengan cepat menarik perhatian penduduk desa. Banyak yang kagum, tetapi tidak sedikit pula yang iri. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, mencurigai bagaimana seorang pemuda miskin bisa tiba-tiba menjadi kaya. Pasti dia menemukan harta curian, kata seorang pedagang dengan nada sinis. Jangan-jangan dia memakai ilmu hitam? Gumam yang lain. Jaka tidak menghiraukan mereka. Ia tetap baik dan dermawan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun kebaikannya justru membuat beberapa orang semakin iri. Suatu hari, seorang kepala desa yang serakah menyusun rencana jahat. Ia menyebarkan fitnah bahwa Jaka telah mencuri harta dari raja dan harus dihukum. Beberapa penduduk yang percaya kebohongan itu mulai berbalik melawan Jaka. Mereka datang ke rumahnya dengan marah. Kami tidak percaya kau bisa kaya secepat ini. Katakan yang sebenarnya, atau kami akan mengusirmu, teriak seseorang. Jaka berusaha menjelaskan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Dengan berat hati, ia meninggalkan desanya bersama ibunya, membawa hanya sedikit harta yang bisa ia bawa. Tidak tahu harus kemana. Jaka berjalan ke sungai tempat ia dulu bertemu dengan buaya putih. Ia duduk di tepi air merasa sedih dan bingung. Tiba-tiba, permukaan sungai beriak, dan suara yang sudah tidak asing terdengar di kepalanya. Jaka, mengapa kau bersedih? Jaka menoleh dan melihat buaya putih muncul dari dalam air. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semua yang telah terjadi. Buaya putih mendengarkan dengan tenang lalu berkata, ujian datang bagi mereka yang mendapatkan berkah. Tetapi jangan takut, karena kebenaran akan selalu menang. Buaya putih memberi Jaka sebuah kantong kecil berisi pasir emas dan berkata, pergilah ke kota dan mulailah hidup baru. Gunakan harta ini dengan bijak, dan jangan biarkan kebencian orang lain merusak hatimu. Jaka mengangguk. Ia merasa lebih tenang. Dengan tekad yang kuat, ia pun memutuskan untuk pergi ke kota, memulai kehidupan baru yang lebih baik. Meski hatinya terluka oleh pengkhianatan, ia tahu bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dengan pasir emas pemberian buaya putih, Jaka dan ibunya pergi ke kota. Ia tidak ingin hanya menikmati kekayaannya sendiri, melainkan ingin membangun sesuatu yang lebih besar. Di kota, Jaka mulai membuka usaha dagang. Awalnya ia menjual barang-barang kecil, tetapi karena kejujurannya, banyak orang yang percaya padanya. Usahanya semakin berkembang, hingga akhirnya ia memiliki toko-toko besar dan menjadi seorang saudagar terkenal. Namun, meski telah sukses, Jaka tidak pernah lupa pada orang-orang yang membutuhkan. Ia mendirikan rumah bagi orang miskin, membantu anak-anak yatim, dan memberikan pekerjaan kepada mereka yang kesulitan. Setelah bertahun-tahun, nama Jaka menjadi terkenal sebagai saudagar kaya dan dermawan. Penduduk desa yang dulu mengusirnya mulai mendengar kabar tentang kebaikannya. Suatu hari Jaka memutuskan untuk kembali ke desa. Ketika ia tiba, orang-orang terkejut melihatnya. Mereka yang dulu mencemoohnya kini merasa malu dan menyesal. Kepala desa yang dulu memfitnahnya datang dengan wajah ketakutan. Jaka, maafkan kami. Kami telah salah menilaimu. Jaka tersenyum dan berkata, aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya ingin desa ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Dengan harta dan kebijaksanaannya, Jaka membantu membangun desa. Ia memperbaiki rumah-rumah, membangun pasar, dan memastikan tidak ada lagi orang yang kelaparan seperti dulu. Suatu malam, Jaka kembali ke sungai tempat segalanya bermula. Ia menunggu di tepi air, berharap bisa bertemu dengan buaya putih sekali lagi. Tak lama air sungai beriak dan buaya putih muncul. Aku datang untuk mengucapkan selamat. Jaka, kau telah menggunakan berkahmu dengan bijak. Jaka tersenyum. Semua ini terjadi karena pertolonganmu. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Buaya putih mengangguk. Kebaikan tidak membutuhkan balasan. Kini tugasku telah selesai. Aku harus pergi. Sebelum Jaka sempat berkata apapun, buaya putih perlahan menyelam ke dalam air dan menghilang. Sejak saat itu ia tidak pernah terlihat lagi. Jaka melanjutkan hidupnya dengan penuh kebijaksanaan. Ia menjadi orang yang kaya, tetapi tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia menikah, memiliki keluarga yang bahagia, dan terus membantu sesama. Nama Jaka dikenang sebagai pemuda miskin yang menjadi kaya, bukan karena keserakahan tetapi karena kebaikan hatinya.
Dan setiap kali ia melihat sungai, ia selalu tersenyum, mengenang sahabat lamanya, buaya putih yang telah mengubah takdirnya selamanya.